Bismillahirrahmanirrahim. Lampunya diredupkan sedikit boleh? Lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita puji Allah, kita agungkan Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah, kita berada di majelis yang mulia, majelis yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, dan juga majelis yang disebut sebagai bagian dari taman surga. Kita selalu bermohon mudah-mudahan kita semua yang hari ini berada di taman surga kelak juga berada di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 33 ya. Jadi kalau kita lihat surah Al-Anfal ayat 33, pada surah ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Di dalam tafsir disebutkan ayat ini berkaitan dengan kehadiran Nabi Muhammad ya. Jadi waktu itu orang-orang kafir Quraisy itu menantang Nabi, datangkan azab Allah, mana kalau kamu betul Nabi, kalau kamu betul Rasul, turunkan azab kepada kami ya. Bahkan sebelumnya mereka meminta kepada Rasulullah, kalau betul kamu Nabi dan Rasul, pindahkan gunung, luaskan Mekah ya. Hadirkan sungai di Mekah seperti di negeri Syam, jadikan bukit Safa emas. Nah, itu permintaan yang memang permintaan yang tidak masuk akal. Tapi bagi Allah kalau misalnya melakukannya mudah, seketika bisa terjadi. Tapi tidak ada jaminan mereka pasti beriman. Karena sebenarnya yang dituntut oleh Allah ini kesadaran dengan iman, maka tidak dikabulkan. Lalu mereka minta turunkan ancaman, turunkan bencana, turunkan bala kalau kamu betul Nabi. Maka turun ayat ini mengatakan, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab selama kamu Muhammad berada di tengah mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jadi selama Nabi Muhammad itu ada, Allah tidak turunkan azab. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan turunkan azab selama mereka itu selalu memohon ampun. Jadi selama ada orang memohon ampun, azab tidak akan Allah turunkan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengatakan Nabi sudah tidak ada lagi. Jadi artinya perlindungan terhadap azab Allah tinggal satu, yaitu istighfar. Selama kita masih beristighfar, maka Allah akan menahan azab. Kalau Allah turunkan azab sudah lama sebenarnya. Kita lihatlah negeri kita ini ya. Bahkan dunia ini, berapa banyak kekufuran menantang Allah terang-terangan, tapi Allah tidak turunkan azab. Karena apa? Karena masih ada orang-orang yang beristighfar. Orang yang beristighfar, Allah tidak turunkan azab. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berada di majelis yang juga selalu berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kampung kita, melindungi negeri kita dari turunnya azab. Tapi ada ulama juga yang berpendapat bahwa memang Nabi sudah tidak ada. Tetapi ketika Nabi itu terus dihidupkan, seperti kita sekarang menghidupkan Nabi, karena kita belajar tentang sirah beliau,
Termasuk wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak turunkan azab selama Nabi Muhammad hidup di dalam kehidupan kita. Kita selalu mengingat beliau. Kita selalu meneladani beliau. Nah, ini kan tanggal berapa hari ini? Ya, 31 Agustus. Ya, itu Agustusnya. Hijriyahnya. 6 dan 7 ya. Kenapa? Oh, sudah mati. Ya, ini bulan lahirnya Nabi. Tapi kita jangan hanya ingat Nabi pada saat bulan lahirnya. Itu yang sebenarnya harus kita tanamkan. Jadi mengingat Nabi Muhammad itu sepanjang hayat hidup kita. Jadi kalau ingat Nabi Muhammad itu hanya pada maulid penuh, setelah itu tidak lagi, artinya Nabi Muhammad tidak hidup di dalam kehidupan kita. Maka ada pendapat yang mengatakan Nabi sudah tidak ada. Betul, Nabi sudah tidak ada. Yang tersisa di kita istighfar. Maka kata Ibnu Abbas, kalau istighfar juga sudah tidak ada, maka tunggulah azab akan turun. Tapi ada ulama yang berpendapat lain, selama kita menghidupkan sunnah Nabi, termasuk mempelajari kehidupan beliau, itu artinya Nabi hidup di tengah-tengah kita. Maka berlakulah ayat ini. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu menghadirkan Nabi dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, kita sudah sampai pada Talhah ya, sudah Hamzah sudah ya. Saya sudah ceritakan bagaimana dramatis kehidupan. Ini ilustrasi ya. Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau ini syahid akhirnya dalam perang Uhud, usianya 59 tahun. Ya, masih relatif muda. Kalau eselon 2 belum pensiun. Dia dibunuh oleh Wasi bin Harb dengan cara melempar lembing saat Hamzah lengah. Kemudian tubuhnya dicabik-cabik ya, dimutilasi oleh seorang perempuan bernama Hindun. Dalam sirah disebutkan Hindun ini Aqlatul Akbar, wanita pemakan jantung. Dia gigit-gigit tapi tidak bisa ya. Jadi Nabi menangis waktu itu menyaksikan tubuh Hamzah, dan kita sudah ceritakan Hamzah bagi Nabi bukan sekedar paman, tapi dia adalah sahabat teman, karena mereka satu umur dan satu ibu susuan ya. Sejarahnya sudah kita ceritakan waktu Abdullah menikah dengan Aminah ya. Abdul Muttalib menikah juga dengan siapa namanya kemarin itu? Lupa saya. Bin Wahab. Kalau Aminah bin Wahab. Ya. Kalau ibunya Hamzah bin Wahab. Orang ini sepupu. Nah, hamilnya tidak jauh beda. Maka lahirlah Nabi Muhammad. Tidak lama lahir juga Hamzah. Nah, Wasi sang pembunuh ini sudah kita ceritakan. Dia lari ya ketika tahu Fatul Mekah, dia bersembunyi, lalu dia berlari ke Taif dengan harapan dia bisa tenang. Tapi ternyata dia nggak bisa tenang, dan di Taif Islam masuk ya, dia gemetar. Tapi ada orang berkata Nabi Muhammad itu adalah pemaaf, maka dia datang ke hadapan Nabi dan menyatakan keislaman. Dia tidak menyebut saya Wasi, tapi Nabi yang bertanya, apakah engkau Wasi? Maka dengan takut dia menjawab, ya saya Wasi, saya yang membunuh pamanmu. Maka Nabi mengatakan, ceritakan kepadaku bagaimana kamu membunuhnya. Nah, lalu Wasi menceritakan bahwa dia tidak mungkin menghadapi Hamzah. Bahkan Wasi menceritakan awalnya dia disuruh membunuh Nabi Muhammad, tapi dia mengatakan tidak mungkin. Muhammad dikelilingi oleh para sahabatnya. Bunuh Ali juga orang yang selalu siaga. Dan Hamzah, kata Wasi, dia kalau berperang ya, dia tidak mempedulikan kanan dan kirinya. 31 orang dibunuh oleh Hamzah dalam perang ini sebelum beliau syahid ya. Lalu Wasi menceritakan ketika Hamzah lengah, dia melempar lembing, dan saat itu menghantam ya di bawah pusatnya, sehingga Hamzah ingin melawan tidak bisa lagi. Dia tidak bisa berdiri, dan kata Wasi, aku melihat Hamzah mati
terkapar dan aku mengambil kembali lembing dan aku tidak melakukan apapun. Artinya dia tidak ikut perang lagi, tugasnya sudah selesai. Tapi setelah itu dia tidak pernah tenang. Lalu Nabi Muhammad memberikan sorban kepadanya. Ini simbol bahwa Nabi Muhammad memaafkannya. Sorban diberikan, tapi Nabi berpesan, wahai Wasi, jangan kau nampakkan wajahmu di hadapanku. Hati itu tidak bisa berdusta, selalu tergores, ya kan? Kita juga kadang-kadang kenangan-kenangan dulu gitu ya, teringat, itu tidak bisa dihapus, nggak bisa di-delete ya. Maka Nabi Muhammad itu lihat Wasi ingat pamannya. Dan Wasi menyadari ini, dia menghindar dari hadapan Nabi, tapi dia bersumpah, ya, aku akan memerangi, kata dia, aku telah membunuh orang terbaik di masa jahiliyah, dia membunuh Hamzah, dan aku membunuh orang terburuk di masa Islam, yaitu membunuh Musailamah. Jadi dia akhirnya berjuang terus untuk Islam. Orang kedua yang kita ceritakan adalah seorang yang disebut dengan Muqri al-Madinah, ya, sahabat Mus'ab bin Umair. Dia adalah orang yang banyak mengislamkan orang-orang di Madinah bersama sahabat tunanetra yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Dan Abdullah bin Ummi Maktum ini nanti dipercaya oleh Rasulullah menjadi PJ, ya, PJ, bukan PJ gubernur nih, PJ kepala negara ketika Nabi melakukan Fathul Makkah. Itu diserahkan kepada Ummi Maktum, ya, Ummi Maktum. Ada kisah itu saya dengar di radio, ya, ada ceramah. Di masa Umar bin Khattab, Umar bertemu dengan seorang gubernur, saya tidak ingat gubernur wilayah mana. Kata Umar, engkau meninggalkan negerimu, siapa di sana PJ-nya? Dia menyebut nama seseorang. Umar berkata, bukankah dia seorang budak? Kenapa engkau berikan kekuasaan kepada seorang budak? Jawaban gubernur ini, karena di negeri saya tidak ada orang yang memahami Al-Quran melebihi dia. Jadi memang orang-orang yang bukan sekedar hafiz, hafiz dan memahami Al-Quran, itu orang pilihan. Dan ingat ya, Abdullah bin Ummi Maktum ini orang yang menyebabkan turunnya Al-Quran. Surah apa? Abasa wa tawalla. Turun ayat itu berkaitan dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Sehingga Nabi sering menyebut kalau Abdullah datang, ini laki-laki yang menyebabkan, ya, turun Al-Quran dan Allah menegurku. Kan ceritanya itu ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang ke masjid, ya Rasulullah, Assalamualaikum. Nah waktu itu Nabi sedang menerima para eselon 1 dari beberapa tempat, pejabat-pejabat, tapi orang kafir. Nabi merasa terganggu, maka bermuka masam. Dan ini manusiawi, karena itu Al-Quran mengingatkan dalam surah Al-Kahfi, Nabi itu manusia. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad, saya manusia seperti kalian, tapi saya diberi wahyu. Jadi Nabi itu maksum dia. Sehingga Nabi bermuka masam. Nabi merasa terganggu. Orang buta ini tidak tahu namanya, orang tidak lihat kan. Ya, mohon maaf ya. Pak Din, mohon maaf. Saya tidak. Pak Din karena beliau sakit ya. Jadi memang dia tidak tahu bahwa ada tamu penting. Kalau dia tahu, dia tidak akan ganggu Nabi. Jadi dia Assalamualaikum, dan dia ingin bertanya sesuatu. Maka di dalam surah Abasa itu digambarkan ya, bahwa bisa jadi kata Allah orang yang datang ini orang yang memang ingin mengetahui agama. Turun ayat itu surah Abasa. Dan seandainya Nabi itu, Rasulullah itu bukan utusan Allah, maka ayat seperti ini, kan ayat seperti ini sebenarnya menegur ya. Misalnya saya sebagai kepala ditegur oleh pimpinan, kan tidak mungkin saya cerita sama orang, saya ditegur. Tapi ini surah Abasa ini juga menjadi bukti bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Quran yang disembunyikan oleh Rasulullah. Bahkan ayat yang menegur beliau sampaikan.
bahwa saya ditegur sama Allah. Tapi itu menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah Abdullah bin Umi Maktum. Jadi kalau kita bertanya mengapa Nabi memberikan kepercayaan ya kepada seorang yang tunanetra, terjawab bahwa dia memang bukan sekedar tunanetra. Dia seorang, bahkan dia adalah orang yang banyak mengislamkan orang di kota Madinah seperti sahabat Mus'ab bin Umair. Dan hadis yang juga terkenal adalah ketika di hadis kadang tidak disebut namanya, seorang tunanetra datang, wahai Rasulullah, kadang tak ada orang yang mengantar saya ke masjid. Bolehkah saya sholat di rumah, sholat jamaah ya? Sholat fardu maksudnya ya. Kalau sholat sunat itu disarankan banyak di rumah. Rasulullah setelah mendengar alasannya, apa jawab Rasulullah? Boleh. Boleh. Artinya kamu boleh sholat di rumah. Karena kamu tidak ada yang mengantar. Dia berjalan. Terima kasih ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tiba-tiba memanggil kembali. Sebentar, kemari. Apakah kamu mendengar azan? Bertanya gitu. Apakah kamu mendengar azan? Ya, saya mendengar ya Rasulullah. Maka wajib kamu menghadiri. Ya, wajib menghadiri. Terus kita sekarang ada bilang kan di warung kopi itu, azan nggak kedengaran nih. Ya. Hadis itu untuk orang buta, Pak Ibu. Kalau untuk kita, hadisnya yang berlaku ya jam sama handphone kan bisa lihat. Oh, sudah dekat zuhur. Jadi tidak ada alasan tidak dengar azan. Hadis itu untuk orang yang tidak bisa melihat. Jadi kata para ulama ya. Jadi jangan dijadikan dalil. Baik jamaah. Nah, ini adalah Mus'ab bin Umair, orang yang menyebabkan Nabi meneteskan air mata ketika melihat jenazahnya karena kain yang menutup tidak cukup. Ditutup kepala, kaki nampak ya. Maka Nabi Muhammad kemudian menyuruh mencari daun-daun ilalang untuk menutup kakinya. Ini adalah sahabat Mus'ab bin Umair, seorang yang sangat ya luar biasa hidupnya karena adalah orang kaya, ayah ibunya orang terpandang. Nah, dia sahidnya pun luar biasa. Dia memegang bendera dengan tangan kanannya, lalu putus tangan kanannya oleh seorang bernama Ibnu Humayyah. Ya, di tengah peperangan dia selalu berteriak, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rasul." Dia ulang-ulang, Muhammad hanya seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Ya, dia mengingatkan semua orang bahwa Nabi Muhammad manusia. Beliau juga bisa luka, beliau juga bisa wafat ya. Sehingga perjuangan ini semata untuk berjuang karena Allah. Mus'ab memegang bendera dengan tangan kiri karena tangan kanannya sudah putus ya. Lalu dia terus berperang, tentu darah terus mengalir. Tangan kirinya pun putus. Tapi bendera itu dia dekap dengan dadanya, dengan tangan yang masih tersisa. Akhirnya sebuah tombak menancap di tubuhnya, bahkan patah tombak itu. Mus'ab pun gugur dan bendera jatuh. Dia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Ini jemaah ya. Peristiwa ini terjadi di Medan Uhud ya. Kita cerita ini tentang perang Uhud. Yang terakhir kita cerita adalah seorang yang luar biasa, As-Syahidul Hayy ya. Nabi menyebutnya adalah syahid yang berjalan. Kalau dua sahabat tadi wafat dikebumikan, Tolhah hidup lama sampai masa fitnah Al-Kubra. Sampai terjadi peperangan antara Ali Muawiyah, antara Aisyah dan Ali. Itu Tolhah masih hidup. Padahal tubuhnya tembus ya dengan 70 anak panah. 79 luka tebasan pedang, tusukan tombak, bahkan jari-jari tangannya putus. Ini waktu melindungi Nabi. Ya, ketika ada pedang yang menyabet Nabi, dia angkat tangannya dan putus jari-jarinya. Jadi sebenarnya dia ini sudah tidak hidup lagi. Tapi Allah yang Maha Kuasa. Banyak yang mengira bahwa Tolhah ya, bin Ubaidillah telah wafat, kenyataannya dia hanya pingsan. Dan Tolhah disebut oleh Nabi, siapa yang ingin melihat syahid yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah Tolhah. Dan ketika terjadi gempa ya, di atas bukit Hira, Nabi tiba-tiba berkata, "Hai Hira, tenanglah engkau. Di atasmu ada Rasul
ada nabi, ada as-siddiq, dan ada syahid, ada seorang syahid. Nah, ketika kita teliti, kenapa Nabi menyebut? Kalau as-siddiq kita sudah tahu, artinya ada Abu Bakar, ya kan? Kenapa Nabi menyebut ada seorang syahid? Ternyata dia adalah Talha. Talha ada bersama Nabi waktu itu. Saya ingin ceritakan sedikit tentang perjalanan Talha. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Talha selalu turut dalam mengurus masyarakat. Dia bahkan ikut mengatur pasukan, berjuang fisabilillah. Dia juga pengumpul zakat, menyalurkannya serta memberikan pendapatannya. Ya. Jadi kekayaan dia juga dia berikan untuk agama Allah. Setelah wafat Abu Bakar dan Umar, kondisi kehidupan kaum muslimin mengalami kekacauan. Ya, kita tahu ya, setelah Abu Bakar wafat, Umar pun dibunuh waktu itu lagi menjadi imam ya. Nah, itu riwayat yang menceritakan ketika seorang imam ya, dia batal, dia boleh menarik jamaah. Karena imam waktu itu Umar bin Khattab, waktu ditusuk dan penusuknya itu lari, sholat sedang berjalan, Umar menarik seseorang untuk melanjutkan sholat sambil beliau menahan darah yang mengalir kena tikam tadi. Ya. Kondisi kehidupan kaum muslimin menjadi kacau. Ya. Naiklah waktu itu Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Ya. Utsman ini waktu menjadi khalifah memang umurnya sudah relatif ya tua, 80 tahunan ada yang menyebut. Jadi pada saat itu ada KKN dianggap ya. Nanti kita cerita di satu saat karena banyak gubernur yang diganti dan pergantian itu kabinet lah ya. Ada melibatkan keluarga Utsman. Kemudian Utsman terbunuh ya sedang membaca Al-Quran, dan konon Al-Quran yang beliau baca itu mushafnya masih ada sampai sekarang. Jadi ada bekas bercak darah ya, tapi tentu tidak bisa dipegang lagi ya. Di museum ada yang menyebut di Istanbul. Jadi waktu Utsman hidup ini Al-Quran diperbanyak ya. Waktu masa Abu Bakar Al-Quran disalin ulang. Dan pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran itu diperbanyak. Ada yang menyebut 5 mushaf. Ditaruh di Madinah 1, kemudian ditaruh di tempat-tempat pemerintahan, pusat pemerintahan. Di Mekah justru tidak, karena di Mekah bukan pusat pemerintahan, waktu itu pusat ibadah. Taruh di Kufah, ya, taruh di Baghdad. Nah, yang kena waktu Umar membaca Al-Quran dia syahid itu masih ada sampai sekarang. Nanti saya coba cari fotonya. Nah, terbunuh Utsman, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ali menjadi khalifah. Ya. Orang munafik terus menebar fitnah dan hasutan. Mereka mengadu domba umat Islam sehingga terjadi peperangan yang dinamakan Perang Jamal. Masih teringat mungkin dengan sebuah cerita ketika para demonstran datang. Hai Ali, dulu Abu Bakar aman memerintah. Umar aman, di masa Rasulullah aman. Ya, tapi engkau memerintah sekarang timbul kekacauan. Apa jawab Ali? Waktu Abu Bakar memerintah, rakyatnya seperti aku. Waktu Umar memerintah, rakyatnya seperti aku. Tapi hari ini ketika aku memerintah, rakyatnya seperti kamu. Brutal ya. Jadi cerdas Ali jawab. Nah, dalam perang Jamal ini banyak korban berjatuhan termasuk para sahabat ya. Khalifah Ali menangis dan menghentikan peperangan ya. Jadi Aisyah pun waktu itu terprovokasi sehingga mertua Nabi ini, Aisyah kan mertua ya, mertua apa namanya, mertua sambung ya, dia mertua sambung. Dan ketika Aisyah kalah pasukannya, itu Ali memuliakan Aisyah. Dia datang dengan kemuliaan, dia jemput Bunda Aisyah, lalu dia dialog dan Aisyah menyesal. Ya, Aisyah menarik seluruh pendukungnya. Nah, ketika terjadi peperangan Jamal ini, fitnah Al-Kubra disebut, Ali memanggil Talhah dan Jubair ya untuk melakukan perdamaian. Ali mengingatkan Talhah dan Jubair
berbagai hal termasuk sabda-sabda Rasulullah tentang mereka bertiga. Jadi Nabi ada menyebut ya tentang Ali, Tolha, Jubair. Jadi Tolha, Jubair ini berseberangan dengan Ali. Mendengar perkataan Ali, saat itu mereka juga melihat ada Ammar bin Yasir yang ikut bergabung dalam pasukan Ali. Mereka teringat ya, dalam sebuah persaudaraan. Aduhai Ibnu Sumayyah. Sumayyah ini nama bundanya Yasir yang dibunuh ya. Wanita pertama yang syahid ini Sumayyah. Sesungguhnya ia akan terbunuh oleh kaum pendurhaka. Nah, salah satu yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini, ya, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Jubair ya fil jannah. Nah, disebut Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Jubair di surga. Menangis Talha dan Jubair ya, ketika Ali menyebutkan ini. Abdurrahman bin Auf fil jannah ya, disebut oleh Rasulullah. Wa Sa'ad fil jannah, yang dimaksud adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kemudian Nabi menyebut lagi wa Sa'id fil jannah ya, yang dimaksud adalah Sa'id bin Zaid ya, di surga. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah ya, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga ya, hadis ini sahih ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, Talhah dan Talha bin Ubaidillah dan Jubair setelah berjumpa Ali, mereka memutuskan untuk mundur. Disinilah mereka dibunuh ya. Mereka menghentikan pertempuran. Mereka tidak mau termasuk kaum pendurhaka. Talha dan Jubair berbalik menemui pasukannya. Kan tetapi seperti Ali bilang tadi ya, masa sekarang umatnya seperti kalian ya. Ada orang yang tidak puas dengan keputusan ini dan mereka memanah dan menyerang keduanya hingga wafat. Jadi sahabat Talha dan Ubaidillah ini dibunuh oleh pendurhaka, pemberontak ya. Kaum muslimin menangis karena kepergiannya. Setelah gugurnya Talha bin Ubaidillah, Ali pun menangis dan beliau teringat sabda Rasulullah, Talha dan Jubair adalah tetanggaku di dalam surga. Jadi Allah meridhai mereka. Ini cerita Talha. Nah, yang terakhir ini yang ingin kita ceritakan, banyak ya sahabat di seputar perang Uhud. Karena nanti perang Uhud ini setelah ini ada lagi peristiwa yang disebut dengan apa namanya ya. Jadi ya, nanti ada pengejaran yang Nabi lakukan sampai di suatu tempat, Hamratul Ashab ya, itu menegangkan sekali kisahnya. Nah, yang terakhir ini Abu Dujannah, penerima pedang Rasulullah. Jadi Rasulullah mengumumkan ya, bahwa beliau ini siapa yang bisa mengambil amanah dari pedang ini. Rasulullah itu ada beberapa pedang. Ada pedang yang bermata dua, namanya apa? Ada yang tahu? Zulfikar. Ada nama Pak Zulfikar di sini. Zulfikar itu diberikan kepada Ali. Ya. Jadi kalau lihat di internet ada gambar seorang pegang pedang bermata dua, itu pedangnya Nabi, namanya Zulfikar. Kalau pedang ini khusus ya Nabi umumkan. Nah, siapa sebenarnya Abu Dujannah? Ini panggilan-panggilan kan, Abu ya. Dia namanya Sabak bin Karsyah al-Ansari radhiyallahu anhu. Tapi gelarnya terkenal dengan nama Abu Dujannah. Sahabat Rasul yang berasal dari kota Madinah. Artinya dia orang Ansar. Salah satu ciri khas Abu Dujannah, dia selalu pakai sorban berwarna merah. Tapi dia pakai di kepala. Ya. Jadi kalau ada yang warna merah di sini itu ikut. Abu Dujannah. Biasa Ustadz Ustandi pakai. Abu Dujannah itu terkenal dengan ya sorban merah di kepalanya. Ia memakai sebagai semangat perjuangan dan kesiapan untuk berjihad di jalan Allah. Nah, sebelum perang Uhud, Rasulullah pernah bertanya, waktu mau pertempuran,
siapa yang akan mengambil pedang ini dariku dengan haknya? Tidak ada yang menjawab. Nah, waktu itu ada sahabat Zubair yang tadi yang sudah terkenal dengan Zubair bin Awam, maju dan bersedia, tetapi Rasulullah tidak memberikan. Lalu beliau mengulang pertanyaannya. Abu Dujanah berdiri dengan penuh semangat, dia mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, karena Rasul mengumumkan siapa yang mengambil pedang ini dariku dengan haknya. Dia langsung bertanya, ya Rasul, saya akan pergunakan dengan haknya. Tapi apa haknya tersebut? Kan dia bertanya, apa haknya? Rasulullah kemudian menjawab, jangan kamu membunuh seorang muslim dengan pedang ini. Ya, tidak boleh membunuh sesama muslim. Jangan kamu mundur dari orang kafir. Jadi kalau sudah pegang pedang ini tidak boleh mundur. Sedangkan pedang ini masih ada di tanganmu, jadi tidak boleh mundur. Abu Dujanah menjawab dengan mantap, saya akan mengambilnya dengan hak. Maka Rasulullah memberikan pedang tersebut kepadanya. Dan sewaktu Rasulullah, ya ini kode sudah mau habis. Tak lagi. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diserang di samping Tolha, Abu Dujanah ini menjadikan punggungnya sebagai perisai. Jadi di punggungnya juga banyak tembus panah. Ya. Jadi dia sebagai perisai Rasulullah. Nah, Abu Dujanah ikut dalam semua peperangan. Bahkan perang melawan Yahudi Bani Nadir, ya pada saat perang Khaybar. Ini nanti kita akan ceritakan. Perang Khaybar ini, jamaah ya, Khaybar ini suatu negeri yang sampai sekarang Khaybar itu, kampung Khaybar itu masih ada. Dan Khaybar itu daerahnya subur, dan di Khaybar itu masih ada benteng-benteng Yahudi yang kokoh. Kalau kita lihat ya, dia berdirinya itu di atas tebing-tebing. Jadi orang Yahudi itu memang carong ya dalam masalah arsitek gitu, sehingga Romawi saja tidak jadi menyerang karena melihat kekuatannya. Tapi Rasulullah mampu meruntuhkan benteng Khaybar. Yang meruntuhkannya nanti Sayyidina Ali. Jadi ketika sudah dikepung, ini 27 hari nih perangnya nih, itu 1 bulan. Berangkat bulan Muharram Nabi, ya, di awal Safar terjadi peperangan. Karena Umar mencoba tidak bisa meruntuhkan benteng, tapi sudah menguasai wilayah. Mereka bersembunyi dalam benteng. Maka Nabi mengumumkan, ya besok kata Nabi saya akan berikan pedang saya ini kepada orang yang dia akan meruntuhkan benteng Khaybar. Kata Umar dalam hadis itu, saya sampai tidak terngiang-ngiang, sulit tidur karena membayangkan besok saya lah insya Allah yang menerima pedang itu. Tapi besoknya ketika semua kumpul, Nabi justru bertanya, oh Ali, di mana Ali? Ya, Ali sakit mata ya Rasulullah. Ali lagi kena sakit mata. Sakit-sakit yang menular itu memang Nabi yang menyuruh melarang untuk berkumpul. Makanya kalau ada yang sakit mata, nggak usah ke masjid, ya. Itu boleh. Jadi Ali sakit mata ya Rasulullah, dia di tendanya. Kata Rasulullah panggil dia, panggil. Maka di dalam kisah ini Nabi mengusap wajah Ali, ya tentu dengan bacaan doa. Ali tiba-tiba terang kembali. Lalu Ali diserahkanlah baterai itu kepada baterai. Udah tertutup pula nih. Diserahkan pedang tadi dan Ali mampu. Nah, perang Khaybar ini kekayaannya luar biasa. Dia jaraknya 160 km dari Madinah. Jadi orang Yahudi sudah kalah. Begitu mulianya Rasulullah. Mereka itu sebenarnya kan bisa dibantai. Kalau Romawi, Persia itu sudah dihabisi semua. Mereka tetap Nabi jadikan sebagai pengelola kebun, tapi bukan pemilik lagi. Usernya sudah orang Islam. Maka orang-orang Islam pulang dari Khaybar ini jadi orang kaya. Sampai di Madinah, mereka waktu di Madinah ada yang pinjam tanah, ada yang pinjam modal untuk usaha dengan teman-temannya Ansar. Dibaliki semua, sampai orang-orang di Madinah terkejut, loh, kamu nggak pakai lagi? Saya sudah kaya. Saya sudah terima hasil dari Khaybar. Nah ini Khaybar. Nah Abu Dujanah berperang dengan gigih
Dan bahkan pada perang Khaybar ini dia membunuh seorang Yahudi dengan perang tanding ya. Saat perang Hunain, perang Hunain ini terjadi setelah Fathul Mekah. Jadi Nabi tidak sempat umrah. Fathul Mekah itu Nabi sudah ada di Mekah, azan sudah dikumandangkan, tapi tiba-tiba ada laporan terjadi gerakan musuh di daerah Taif, perbatasan daerah Hunain. Nabi ke sana. Dan perang Hunain ini kaum muslimin sempat kocar-kacir. Ya, sempat nyaris kalah lah. Lari semua. Sisa Nabi Muhammad dengan beberapa pasukan. Nabi terus bertakbir. Ibnu Abbas, bukan Ibnu Abbas, paman Nabi Abbas nanti berteriak, wahai orang-orang Aqabah, kemana kalian? Nah, kalimat Aqabah ini sentuhan untuk orang-orang Ansor yang lari, karena mereka dulu waktu Aqabah berjanji pegang tangan Nabi, hidup dan mati ya Rasulullah, kami akan bela engkau. Ya. Abbas hadir di situ. Dan Abbas yang pidato, hai orang Madinah, orang Yasrib waktu itu, kalau kalian membawa Muhammad ke sana, kemudian membiarkannya terlantar, maka dari sekarang putuskan hubungan kita. Itu Abbas yang pidato. Lalu mereka pegang tangan Nabi, mereka bersumpah, hartanya, anaknya, keluarganya, bahkan nyawanya untuk membela Nabi. Maka Abbas berteriak. Jadi perang Hunain ini selamat salah satunya adalah teriakan Abbas. Berkumpul lagi sehingga kaum muslimin bisa menang. Nah, dari Hunain ini Nabi nanti sampai di Ji'ranah, Nabi bagi ghanimah, di situ Nabi kemudian niat ihram. Labbaik Allahumma umrah. Maka Nabi memakai baju untuk melaksanakan umrah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ini adalah Abu Dujannah ya. Kok hilang? Dan salah tekan. Sedikit, udah mau habis nih. Nah ya, saya besari. Jadi Abu Dujannah ini dia saat perang Hunain, oke, ini kemudian selama kepemimpinan Abu Bakar, Abu Dujannah ikut berperang mempertahankan agama Islam. Dia juga ikut menyerang Musailamah, ya, dan membunuh Musailamah bersama dengan Wasi yang menghabisinya. Sebelum wafatnya, para sahabat yang hadir bertanya, jadi Abu Dujannah ini terkena panah ya. Ini pada saat perang Yamamah, waktu membunuh Nabi Musailamah, Nabi palsu ini, Al-Kadzab, pendusta. Sebelum wafat, para sahabat bertanya, mengapa wajah Abu Dujannah berseri-seri? Dia sudah tahu bahwa dia ini sebentar lagi akan mati ya, tapi dia wajahnya berseri-seri. Dia menjawab dengan rendah hati, tidak ada perbuatan yang aku harapkan balasannya kecuali dua hal. Aku tidak pernah berbicara kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat, dan aku tidak pernah merasa iri atau sakit hati kepada sesama muslim yang lain. Jadi ini menggambarkan kebersihan hatinya. Dia wafat tahun 11 Hijriah setelah mengorbankan dirinya dalam perjuangan di jalan Allah. Tahun wafatnya Nabi. Nabi wafatnya bulan Rabiul Awal tadi ya. Nah, jamaah, ini kisah ya. Terakhir ini ada yang meragukan ya, wallahu alam. Karena ada peninjau riwayat yang mengatakan ini sumbernya tidak jelas ya. Tapi ini ceritanya membuat Nabi menangis. Abu Dujannah ini setiap selesai sholat dia langsung pulang. Ya, langsung pulang. Tapi ini tidak sama dengan sahabat siapa namanya yang satu tadi yang langsung pulang kemudian minta kaya itu. Sa'labah, ini beda. Dia langsung hilang. Lalu kemudian Nabi bertanya, kenapa Abu Dujannah pulang? Nanti kita panggil ya Rasulullah. Waktu itu ditanya, Abu Dujannah, kenapa kamu cepat-cepat pulang? Abu Dujannah bilang, ya Rasulullah, saya khawatir anak saya sudah bangun. Kenapa memang? Di tetangga saya sebelah itu, ya, riwayat menyebutkan dia seorang muslim tetapi belum penuh keislamannya. Mereka itu pohon kurmanya ya Rasulullah, itu buahnya jatuh ke halaman saya. Saya takut anak saya bangun langsung makan. Jadi dia makan yang haram.
Maka saya langsung bersihkan dan saya serahkan buah kurma itu kepada orang sebelah. Mereka kasih kamu? Nggak pernah ya Rasulullah. Coba bayangkan ya. Ada kamu dikasih, padahal kan sudah bersihin tuh. Nggak pernah ya Rasulullah. Rasulullah prihatin. Abu Bakar datang ke rumah orang itu. Kata Abu Bakar, apa pasal kamu tidak mau kasih? Kan? Saya beli saja pohon kurmanya gimana? Kan? Pertama Abu Bakar mau minta supaya nanti saya kasih uang, kamu kasihlah yang jadi haknya, yang jatuh di halamannya Abu Dujana. Nggak mau juga orang ini. Kata Abu Bakar, kalau gitu aku belilah pohon kurmanya. Dijual dengan harga yang tertinggi, harga pohon kurma waktu itu, dijual lah, dibeli oleh Abu Bakar. Jadi milik Abu Dujana. Si pemilik pohon ini berkata kepada istrinya, nggak ada masalah, pohonnya kan masih di halaman kita. Nggak ada masalah katanya. Buahnya juga, dia kan nggak tahu, kita ambil juga buah yang jatuh di sini. Tidurlah malam, besok pagi ketika dia bangun, pohonnya nggak ada lagi, sudah pindah ke halaman Abu Dujana. Ada cerita seperti itu ya. Yang membuat Nabi menangis itu waktu Abu Dujana bercerita, aku pernah pulang, anakku sedang memasukkan kurma ke mulutnya, aku tarik ya Rasulullah. Sampai Nabi meneteskan air mata. Nah, tapi ini kisah wallahu alam ya. Tapi kalau kita lihat mujizat Nabi, ya baginda Rasulullah ketika minta kepada Allah. Jadi orang pelit tadi, yang sudah berpikir ekonomi di kepalanya itu, besok pagi udah nggak ada lagi. Ya. Makanya kalau Allah ingin mengambil harta itu gampang. Ada seseorang di Jakarta, dia bilang tolol gitu kan. Sekarang coba lihat, 300 lebih miliar kekayaan dia nggak bisa hidup tenang sekarang. Minta perlindungan polisi pun polisi mungkin nggak mau juga, karena sedang bermasalah juga kan. Jadi sekarang rumahnya tadi malam, kalau lihat kemarin ya kemarin rumahnya, habis tuh berangkasnya, nggak bisa dibendung lagi kemarahan orang. Jadi bagi Allah kalau mau mengambil itu gampang. Karena itu mari kita berserah diri kepada Allah dan senantiasa memohon ampun. Dan kifarat majelis yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong gimana Pak? Masya Allah.